Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Wandayani Permatasari, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 5A mata kuliah Metode Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis atau review terhadap salah satu skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Ushuluddin yang menggunakan pendekatan metode maudhu'i yang berjudul Prinsip-prinsip pendidikan menurut Al-Quran, sebuah kajian tafsir tematik. Skripsi ini, jika dilihat dalam metode penafsiran Al-Quran, dia memakai metode maudhu'i, yaitu metode yang menghimpun ayat-ayat terkait suatu tema atau topik bahasan tertentu. Dimulai dari pendahuluan, penulis di sini memaparkan pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan dikatakan sebagai penentu kemajuan suatu bangsa. Nah, masalah pendidikan ini sangat penting dalam pembangunan manusia, sehingga permasalahan pendidikan ini akan selalu up to date dalam setiap bangsa maupun negara. Dan itu masih menjadi tantangan yang masih paling berat bagi dunia Islam. Lalu dijelaskan pula di sini mengenai ungkapan Aziumardi Azra tentang pengingat terkait apa-apa yang perlu dilaksanakan untuk persoalan pendidikan umat Islam, seperti melakukan penataan kembali terhadap usaha-usaha dalam pendidikan supaya berdasarkan kepada Al-Quran. Kemudian penulis menyebutkan fakta terkait kemajuan beberapa negara di bidang pendidikan, yaitu Jepang. Nah, kemajuan pendidikan di Jepang terjadi karena adanya investasi pendidikan. Lalu disebutkan juga di Jerman yang juga sama dengan Jepang memiliki kemajuan di bidang pendidikan, dan kemajuan pendidikan di Jerman terjadi setelah Perang Dunia Kedua yang terjadi karena adanya investasi pendidikan. Nah, setelah membaca fakta tersebut, mungkin pembaca akan tersentil gitu semangatnya ya, rasa ingin tahunya bagaimana bisa Jepang dan Jerman bisa maju gitu di aspek pendidikannya. Tentunya ini berkaitan dengan apa-apa saja yang dilakukan mereka untuk mencapai kemajuan itu. Selanjutnya di bagian pendahuluan ini dijelaskan juga terkait permasalahan-permasalahan dalam pendidikan Islam. Salah satunya yaitu adanya dikotomi atau pembagian terhadap ilmu-ilmu dalam pendidikan, seperti ilmu agama dengan ilmu umum, antara wahyu dengan akal, serta antara wahyu dengan alam. Nah, padahal Islam sendiri itu tidak pernah membeda-bedakan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum atau ilmu keduniaan. Artinya Islam tidak membeda-bedakan pandangan terhadap ilmu pengetahuan, karena hal ini tentu nantinya dapat memunculkan manusia-manusia yang tidak menjunjung tinggi persatuan. Artinya terpecah-pecah gitu, terpecah belah. Nah, dari penjelasan-penjelasan itulah penulis ini tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam yang tentunya berdasarkan kepada Al-Quran ya. Mungkin tidak hanya penulis yang merasa tertarik untuk mengetahui yang demikian, kita pun sebagai pembaca mungkin ikut merasa tertarik juga untuk mengetahui seperti apa prinsip-prinsip pendidikan di dalam Islam yang seharusnya diterapkan dan dilakukan. Yang pastinya kita juga ingin gitu kan, pendidikan di negara kita ini maju dan juga bisa memajukan kesejahteraan di setiap aspek kehidupan di bumi ini. Jadi menurut saya pembahasan di dalam latar belakang proposal skripsi ini sangat relevan dengan masalah pendidikan yang hari ini masih terjadi, yaitu adanya dikotomi ilmu pengetahuan atau membeda-bedakan ilmu pengetahuan tadi. Kemudian kelebihan yang lain dari proposal skripsi ini yaitu metode penelitian yang digunakan itu kan kepustakaan, berarti mengkaji literatur-literatur tentang suatu topik bahasan, sehingga
sudah sangat serasi dengan metode yang digunakan, yaitu metode Maudu'i yang memerlukan penjelasan yang luas terkait suatu tema atau topik yang dibahas. Di sini penulis sudah dapat dilihat di pendahuluannya, penulis banyak memaparkan teori-teori beragam terkait pendidikan. Yang saya lihat itu didapatkan dari berbagai literatur. Selain itu, metode kepustakaan ini juga pastinya bisa memberikan pemahaman yang luas terkait topik pembahasan. Pemahaman pembaca di sini tentunya akan disuguhi oleh banyak teori dan sudut pandang yang membahas tentang prinsip-prinsip dalam pendidikan, yang tentunya beragam pula. Dan teknik analisis datanya pun sudah sesuai dengan metode Maudu'i, yaitu penulis melakukan pengolahan data secara deskriptif analitik dengan mengumpulkan data yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, kemudian dengan menggunakan metode tafsir Maudu'i tentang istilah yang berkaitan dengan prinsip pendidikan. Penulis melakukan analisis terhadap pendapat para tokoh pendidikan tentang prinsip pendidikan yang dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, kelebihan selanjutnya yaitu teknik penulisan karya ilmiah di proposal skripsi ini memiliki rujukan yang jelas dan terpercaya, yaitu merujuk kepada pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007. Sehingga penulisannya ini tuh dapat dipertanggungjawabkan. Terus di samping kelebihan-kelebihan yang saya paparkan tadi, di proposal skripsi ini juga terdapat kekurangannya yang saya temukan setelah melakukan review tentunya ya. Yang pertama, di latar belakang proposal skripsi ini masih kurangnya fakta atau data yang dicantumkan oleh penulis terkait bagaimana pendidikan itu bisa mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu juga fakta atau data terkait bagaimana pengaruh iptek membawa impact pada dinamika perubahan yang sangat drastis terhadap seluruh aspek dan sendi kehidupan manusia. Karena sebuah teori kan akan semakin kuat gitu, atau dapat dipercaya jika terdapat fakta atau data yang mengiringinya. Lalu kekurangan yang lainnya juga yaitu di dalam proposal skripsi ini penulis tidak mencantumkan metode pembahasan dalam skripsinya. Jika yang diambil adalah metode Maudu'i, maka alangkah baiknya jika penulis mencantumkan langkah-langkah itu, supaya pembaca juga bisa melihat gambaran bagaimana penulis menganalisis dan mencapai satu kesimpulan tentang pembahasan yang dibahas. Nah, mungkin itu beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang saya temukan pada proposal skripsi ini setelah melakukan proses analisis atau review. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.